Penutup jigsawnya ada, tinggal diturunin ke bawah, membuka dan mengunci, dia tinggal dilepas. Ya, jadi saya tinggal pasang begini. Ini saya buka, saya pasang. Halo guys, kembali lagi bersama saya Fitra. Kali ini kita akan unboxing produk lagi ya. Tapi ini bukan produk elektronik ya. Ini produk yang berhubungan dengan furnitur. Ya, kalian bisa langsung lihat di depan nih ada apa aja. Ya, di sini ada kayu ya, kayu-kayu. Kemudian ini ada ini juga ya. Ini untuk apa? Ya, kegunaannya untuk apa, termasuk ini juga ya, ini alat pendukungnya ya, ini alat pendukungnya apa, nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Stay tune. Oke, lanjut. Sebelum kita menjabarkan ini semua, kalian pasti sudah tahu, ini dia ya, ini meja lipat ya. Ini ukurannya 60 kali 40 gitu ya. Nah, ini ada kaki-kakinya yang sudah bawaannya ya. Ini banyak sekali ya, dijual di swalayan-swalayan atau di toko-toko online juga banyak ya. Yang jadi permasalahan saat ini adalah penggunaan mejanya. Kita butuh yang lebih luas, bukan lebih luas, lebih lebar gitu, lebih panjang ya. Sedangkan ini kapasitasnya untuk satu laptop mungkin nggak masalah, tapi jika ada beberapa device yang harus berada di atas meja berbarengan, itu akan jadi sangat sempit sekali ya. Jadi karena memang anak saya sekarang sedang hobi desain ya, jadi dia menggunakan laptop, tapi dia juga menggunakan untuk touchpad untuk melukis itu ya, yang papan untuk melukis digital ya, device. Nah, itu kalau berbarengan dan itu nggak kebagian tempat, akhirnya susah dia untuk menggambar di atas meja gitu ya, di meja belajar ini. Kemudian satu lagi, meja ini juga biasanya digunakan oleh anak saya yang suka main game ya, main game di laptop ya. Jadi dia ada device tambahan juga, dia menggunakan keyboard gamer gitu ya. Nah, ketika menggunakan keyboard gamer terpisah dengan laptop, itu posisinya sangat sempit sekali sehingga kurang nyaman. Jadi bisa di sini mouse, di sini keyboard gamernya ya yang terpisah, kemudian di sini laptopnya, yaitu jadi sangat sempit sekali. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk membuat meja belajar sendiri, karena ukurannya yang secara default yang lebih panjang itu jarang, jadi kita harus custom gitu ya. Nah, daripada saya custom beli online gitu ya, saya cari yang ukuran yang panjang yang sudah jadi, itu masih kurang sesuai dengan yang saya mau. Jadi lebih baik saya membuat sendiri ya, DIY, do it yourself. Oke, jadi ini adalah bahan-bahan yang sudah saya beli sebelumnya ya. Jadi kemarin saya nyari, saya lebih jelaskan untuk ini dulu ya. Saya jelaskan untuk mejanya dulu ya. Untuk mejanya ini ya, kalian bisa lihat ini mejanya ukuran 80 kali 40. Jadi sebenarnya kemarin ada ukuran 90 kali 40 ya. Di mana saya nyari barangnya ini? Saya nyari barangnya ini ada di Asia Hardware ya. Dulu namanya Asia Hardware, tapi sekarang namanya ASKO. Jadi saya nyari di ASKO, saya cari ukuran yang paling besar, ternyata yang paling besar
sekarang ukurannya 80 kali 40. Jadi ada barang ukuran 90 kali 40 tapi itu barang display gitu, udah banyak cacatnya. Jadi akhirnya saya memutuskan ya udahlah nggak apa-apa, saya beli ukuran yang 80 kali 40. Ya, jadi secara lebarnya dia tidak jauh berbeda dengan ukuran meja yang sebelumnya, tapi secara panjang dia lebih panjang. Ya. Jadi yang meja tadi dia ukurannya 60 ya. Ini ukurannya 80 ya, jadi masih ada space 20 cm. Ya lumayan untuk meletakkan device tambahan di meja tersebut ya. Jadi sehingga agak lega lah. Seperti itu. Oke. Jadi ini dia mejanya. Ini juga belum saya unboxing, saya baru beli kemarin. Nanti harganya saya tampilkan di deskripsi ya. Ini isinya apa aja sih gitu ya. Jadi ya, ini saya buka dulu ya. Jadi kalau barang dari Asko, oke, jadi ini lumayan berat ya. Ini lumayan berat, nih ukurannya berat. Ini adalah bracket dapatnya bracket bawaannya. Ini ukurannya sekitar 20 kilo ya. Jenis motifnya ini motif oak ya namanya. Jadi nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Ini ya, ini merek yang saya beli di Asko ya. Kalian bisa lihat meja ini sebenarnya untuk meja di dinding ya. Memang diperuntukkan untuk di dinding, dan bracketnya pun didesain untuk bisa dilipat. Jadi meja ini bisa, kalau tidak dipakai, bisa dilipat ke bawah. Ya nanti kita lihat. Ini saya pinggirkan dulu. Ya kenapa saya beli di Asko? Karena saya sebelumnya sudah beli, pernah beli papan ini di Asko dengan ukuran yang berbeda dan kualitasnya lumayan bagus ya, daripada saya harus beli-beli di online gitu ya. Kita nggak bisa ngeliat gitu ya, nggak bisa ngeliat bentuknya gitu. Nah ini saya akan coba keluarkan aja ya. Ini ada dusnya ya, sangat kalau kita beli di Asko tuh ya terjamin lah barangnya ya, kualitas barangnya. Ini dia. Oke. Nah kemudian ini adalah bracketnya. Mungkin bracket ini kita nggak akan gunakan ya, karena ini tidak akan saya pasang di tembok ya. Nah ini ya. Jadi dia modelnya bisa mengunci. Nah nanti kalau udah mengunci dia seperti ini ya. Nah ini kan panjang, dia udah mengunci nih. Nah tapi giliran mau dilepas, tinggal dinaikkan. Ini tinggal ditarik turun ke bawah, dia akan turun ya. Jadi sistemnya begitu, dinaikkan mejanya kemudian turun ya. Tapi ini tidak akan saya gunakan, jadi ini bisa saya simpan dulu ya. Nanti ini bisa saya gunakan untuk yang lain. Ini untuk bautnya ya dapat. Tidak, saya singkirkan dulu biar tidak makan tempat. Oke. Kemudian ini dia. Ini yang akan saya gunakan sebagai meja lipatnya, untuk melipat kakinya ya. Jadi dia, ini saya cari di online. Dia ada dua jenis, tapi dari seller menyarankan yang praktis. Ya udah, ini yang seri 610. Jadi dia ada yang seri 612. Ya ini 610. Kalian bisa lihat. Cukup praktis. Kalau yang 612 dia agak kompleks, tapi lebih smooth dia untuk unlocknya. Jadi memang agak keras. Nah, seperti itu ya. Jadi dia ada tombol yang ditekan di sini. Dia ditekan, kemudian didorong kayunya. Nah, nanti seperti ini. Nah, oke.
Ini dia bahannya, kemudian baut-bautnya juga sudah saya beli. Oke, lanjut. Nih ya. Jadi ini nanti rencananya akan dipasang seperti ini. Ya. Kita akan menyesuaikan nanti konsepnya. Ya, saya juga masih belum menentukan posisi. Oke, berarti posisi kakinya nanti akan berada di luar. Ya, ini nanti akan saya bor, saya baut. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kaki-kakinya ya saya beli secara online. Jadi kebetulan di online ada ya. Dia memang kualitasnya ternyata lumayan berat juga, lumayan bagus. Jadi ini saya baru pertama kali nih beli kayu secara online. Saya beli ukuran diameternya 4x4 ya. Kubusnya 4x4 dengan panjang 50 cm. Ya. Dan saya juga beli 2 item yang ukuran 5x5, di atasnya sedikit dengan ukuran 50 cm. Jadi just in case saya beli buat nanti ini buat cadangan. Jadi kalau misal tidak digunakan nanti saya bisa gunakan di DIY yang lain. Ya, jadi saya sengaja beli spare yang ukurannya lebih besar gitu ya. Nanti kita akan cocokkan. Jadi nanti dari 50 cm ini akan saya bagi nih ukurannya jadi 25 cm gitu. Nah, pemotongnya ini ya, saya sebelumnya sudah manual menggunakan gergaji, itu sangat capek sekali dan menguras tenaga. Nah, makanya saya beli adaptor. Jadi kebetulan saya sudah punya alat bor ya. Kalau saya harus beli alat jigsaw lagi ya, alat yang untuk memotong kayu itu akan lebih mahal lagi. Jadi saya akhirnya membeli alat adaptornya. Jadi ternyata ada adaptor yang menjual untuk dipasang di bor ya. Jadi di bor adaptornya maksudnya adaptor ini dipasang di alat bor dan alat bor ini bisa berfungsi sebagai gergaji. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, jadi ini juga saya beli online juga ya. Ini saya gunakan nanti untuk memotong kayu. Tujuannya ya biar tidak tangan tidak ini ya, tidak luka ya, just in case. Walaupun alat device adaptornya sudah ada perlindungannya ya. Barangnya ini masih jarang, kalau saya lihat di online cuma ada beberapa, tapi harganya lumayan lebih mahal dibandingkan kompetitornya nih alat adaptornya. Jadi saya berharap alat bornya bagus ya. Sorry, bukan alat bornya, alat adaptor jigsawnya ya. Alat adaptor jigsawnya bagus dan tidak bermasalah ya. Kita harapannya kayak gitu. Ya, ini saya menggunakan merek Ikura ya. Jadi kalau kalian lihat di online tuh banyak banget yang mereknya JLD ya kalau nggak salah ya. JLD atau JLT atau JLL. Ya saya kurang hafal. Ya, ini saya menggunakan Ikura Tools seri IKR JH S201 ya. Penggunaannya seperti di sini ya, easy to use ya. Ya, mudah-mudahan benar-benar bisa easy to use ya. Oke, jadi ini saya akan unboxing dulu ya. Ini lumayan packagingnya bagus banget ya. Saya tidak tahu nih kualitas kayunya apakah benar-benar baik gitu ya, atau kopong gitu kan. Karena banyak sekali kan kayu yang kelihatannya dari luar kokoh, tahu-taunya. Oke, ini kita skip dulu, nanti kita lihat setelah ini di unboxing. Oke ya, ini udah saya buka
Ya ini ukurannya ya, kalian bisa lihat. Ya ini juga saya beli di online, nanti harganya saya taruh di deskripsi. Ya ini lumayan enteng, ya beda sama yang ini ya. Jadi ini nanti akan coba kita pindahkan dulu, kita singkirkan dari meja ya agar tidak lecet ya. Jadi sekarang kita akan fokus di kaki-kakinya. Kita akan memotong kaki-kakinya dulu, menyiapkan kaki-kakinya. Sementara ini kita pindahkan dulu ke bawah ya, karena takut lecet, sayang juga ya. Oke, ini dia. Saya beli dua ukuran 5x5 50 cm, dan ini yang 4x4 50 cm sebanyak 4 buah gitu. Tapi kita akan coba gunakan yang 4x4 karena ini dia, kita ambil sampelnya untuk si adaptor untuk lipat mejanya ya. Ini dia di ukuran 4 gitu ya. Ini di ukuran 4,4. Jadi nanti kita akan coba. Oke. Nah, jadi kita akan coba pasang bagusnya di mana. Ini ya, kira ukuran 4 itu masuknya di mana? Nih ya, kita lihat. Ya. Ya ini ukurannya. Pas ya untuk kaki. Oke, jadi modelnya seperti ini konsepnya. Oke, ini saya ambil dua aja. Jadi karena dari dua balok kayunya akan saya bagi dua, jadi sehingga jadi 4 bagian, nanti 4 potong. Ini saya akan bagi panjangnya 25 cm 25 cm. Ya 25 cm masih lumayan oke lah ya. Itu nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Oke, ini langsung aja kita garis. Ini saya tandain dulu. Ya kita akan dulu. Ya benar 50 cm. Dari 50 cm ini kita bagi 25. Oke. Ini juga sama dari 25 cm. Oke, ini ya jaraknya 25 cm. Kita ambil lagi sini. Ini kita coba dulu ini sini.
Ya, jadi ini saya bagi 25 cm. Ini juga tutup dulu. Oke, kita udah dapat ukurannya ya. Ini resetan merah untuk dipotong. Tinggal kita gunakan alat dari adaptor jigsaw ini ya. Ini langsung aja kita buka ya, alat reciprocating ya. Reciprocating saw adapter, susah banget namanya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini. Oke, langsung aja kita buka. Ini produk dari Sakura ya, cukup simpel ya. Ini ada adaptornya ya, ini adaptornya udah langsung include. Oke, jadi konsepnya begini ya, kalian bisa lihat ya. Ini ketika putar dia maju mundur ya, seperti orang yang akan gergaji. Nah, adaptornya ini tinggal kita masang nih, kita mau tangan kita kidal apa enggak. Kalau biasa kidal mungkin dia akan memasang ininya di sini ya, di sebelah kanan ya. Tapi karena saya nanti gun yang akan saya pakai menggunakan ini, berarti saya akan menaruhnya di sebelah sini gitu. Jadi ini saya pasang dulu. Oke, ini tinggal pasang di sini. Oke, tinggal saya kunci. Sorry. Saya kunci dulu ini ya. Sip, sudah terkunci dengan baik. Tinggal ini saya pasang gergaji. Ya. Oke, ini ya, ada 3 jenis mata jigsawnya ya, ya. Ini untuk wood, dan ini untuk metal ya. Jadi ada tulisannya di sini untuk basic metal ya, basic metal. Ini untuk speedwood ya, yang ukuran besar, dan ini yang ukuran kecilnya. Ya, kita akan coba gunakan yang ukuran, kita coba dari yang ukuran kecil dulu ya, untuk memotong kecil. Nanti baru setelah agak dalam baru kita gunakan yang besar. Oke, kita gunakan dulu. Jadi yang untuk metal kita tidak akan gunakan. Ya, ini kita pasang mata pisaunya, dia ada di sini ya. Tinggal masukin di posisi dudukannya. Oke, jadi dia simpel ya. Kalian bisa lihat dia untuk pembuka dan penutup jigsawnya. Ya, ini pembuka dan penutup jigsawnya, ada, tinggal diturunin ke bawah. Membuka dan mengunci dia tinggal dilepas. Ya, jadi saya tinggal pasang begini. Ini saya buka, saya pasang. Oke.
sudah terkunci. Oke, sudah terkunci. Kita lihat apakah cukup kokoh ya. Kita pasang lagi agak dalam, bisa, apakah bisa? Ya, ini udah cukup kokoh. Sekarang kalian bisa lihat. Ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba sesuai sama garis ini. Kita coba apakah jadi memang mesti sambil dipegang ya. Oke, agak sulit karena posisinya goyang-goyang. Ya, jadi memang harus ada penahannya baru saya bisa gunakan ini. Jadi ini kalau nggak saya gunakan, saya tahan sambil begini, jadi nyangkut. Nah, bisa lihat ya. Nah, ini kan kalau yang kita beli online kayunya kurang bagus. Ya memang harganya murah ya, tapi kalian bisa lihat kualitasnya. Hancur ya, gampang hancur. Ya seperti itu ya. Jadi saya mesti nahan sambil ups. Oke, ini gergajinya mirip ya. Oke, kita gunakan lagi ini. Oke, nanti kita akan coba cari penguncinya dulu untuk mengunci ini, karena agak sulit ya kalau ini tidak ditahan, maka dia akan goyang-goyang gitu ya. Oke, stay tune. Oke, saya akan coba lagi secara perlahan ya. Ya, jadi saya sambil menahan tangan, sambil menahan kayu ini juga, jadi seperti ini. Cukup memakan keringat juga. Memang lebih tenaga, lebih capek menggunakan gergaji manual, tapi ya memang untuk pertama kalinya menggunakan ini agak tricky, jadi kita emang mesti beradaptasi dulu sama alatnya ya. Jadi kita coba lagi nih. Jadi mesti ada yang nahan, dan itu saya belum punya alat untuk penahannya ya. Saya akan coba pindah ke batu atau alat yang bisa saya injak gitu ya untuk memotong ini. Oke, intinya ini fungsi dari alat adapter jigsawnya. Oke, ini kita coba pakai ini ya. Kita tahan begini. Nah, ini baru kita potong seperti ini. Ya, kalian bisa lihat butuh effort. Memang yang bagus itu ya, kita punya meja yang alat buat mengunci ya, kalau ketika kita memotong sesuatu, jadi hasilnya lebih bagus, kita lebih presisi. Ya, ini seperti ini ya, ini contohnya. Nanti kita akan rapikan lagi ya seperti apa. Stay tune. Oke guys, setelah makan beberapa waktu,
akhirnya bisa juga ya terpotong dengan lumayan rapi ya. Nih jadi ada 4, ini nanti akan kita pasang di kaki-kaki. Oke, jadi alat ini pada intinya kita butuh adaptasi dulu terhadap barangnya ya, terhadap alat adaptor ini. Nanti setelah adaptasi kita akan menemukan polanya, gimana caranya gergaji yang rapih gitu ya, bisa rapih posisinya. Oke guys, sebelum kita pasang di mejanya, kita akan pasang dulu untuk dudukan kaki-kakinya. Jadi kita akan coba sesuaikan agar pasangannya, pijakan kakinya nanti sejajar ya sejajar. Jadi tidak ada yang miring sebelah, karena nanti mejanya pasti akan goyang. Ya, jadi ini kita akan coba pasang dulu. Kita akan coba pasang 2 baut tiap kayunya. Ya, nanti kita akan pasang 2 baut. Apakah nanti pondasinya sudah sejajar? Kalau sudah sejajar baru kita akan tambah pasang 2 baut. Oke, stay tune. Oke, jadi kita tidak akan masang mepet ya, tidak akan pasang terlalu mepet di seperti ini. Kita akan kasih jarak space ya seperti ini ya. Jadi kalian bisa lihat, ini ada space ya. Jadi agar nanti pada saat melipat atau pada saat memasangnya nanti tidak terlalu ngepres banget gitu ya. Jadi kita akan buat ada jedanya, mungkin sekitar setengah senti. Oke, ini kita coba pasang baut. Ini saya pasang baut yang agak panjang ya, karena untuk kaki-kaki jadi saya pasang yang agak panjang. Oke, ini kita pasang seperti ini, baru kita bor. Oke, seperti ini baru kita pasang 1 ya. Nanti kita coba kita nah nanti dia nutupnya akan seperti ini. Ketika ngebuka, tekan seperti ini ya, itu ya. Ini baru 1 baut, jadi kita coba 1 baut aja dulu ya. 1 bautnya lumayan kuat. Jadi kenapa kita coba dulu gitu, takutnya nanti ada ketidakseimbangan, jadi kita tidak terlalu banyak bolongin di kayunya. Jadi kita coba dulu ya. Oke, ini saya coba 1 baut aja dulu. Kita coba lagi. Oke, so far udah sesuai. Nanti kita lihat adjustment di mejanya kayak gimana. Oke, sekarang kita pinggirin dulu. Kita akan coba pasang di mejanya seperti apa. Oke. Oke. Jadi kalau kita beli kemarin di Asko ini sudah ada dudukannya ya. Ini sudah ada lubang-lubang untuk baut gitu. Tapi kita nggak akan gunakan ini nih, karena kita akan buat sendiri ya. Kalian bisa lihat ya. Ya, ada lubang baut. Emang itu untuk tadi untuk siku lipat ya. Siku lipat di tembok. Oke, kita akan coba posisinya seperti ini. Ya, sekarang kita coba tutup dulu. Ya, jadi nantinya seperti ini ketika ditutup dan ketika dibuka.
dia seperti ini. Nah, jadi kita cari posisi yang pas untuk ini. Oke. Nah, bautnya saya akan gunakan baut yang kecil. Ya, kalau nggak salah ini ukurannya saya lupa ini 2 cm atau 1,5 cm. Kita ukur aja dengan penggaris. Ya, 2 cm ya. Jadi ini bautnya ukurannya 2 cm. Sorry, ya sekitar 2 cm. Oke. Kita akan coba baut dulu. Karena kalau terlalu panjang nanti takutnya tembus ya, karena ini tidak sampai 2 cm. Ini kita coba dulu satu ya. Kita coba dulu satu, kita baut. Kita akan coba bautnya di Kita akan coba baut di tengah ya. Coba kita lihat dulu apakah tembus. Nggak tembus ya. Jadi ini bisa kita kencangkan lagi. Oke, ini sudah cukup kuat. Dan kita lihat bagian depannya apakah tembus. Ya, kalian bisa lihat sendiri. Ya. Nah, tidak tembus ya. Oke, kita coba dulu satu baut. Nanti kalau sudah fix semua, baru kita pasang secara keseluruhan. Oke. Oke, kalian bisa lihat ini sudah terpasang semua. Ya, ini sekarang kita akan coba dulu untuk dipasang di meja. Yuk. Tidak goyang ya. Oke, jadi kalian bisa lihat ini adalah hasilnya. Pondasinya cukup kuat. Ya, ini baru semua masih dipasang satu baut. Kita pastikan semua sudah berfungsi semestinya. Ya, karena semua sudah berfungsi semestinya, kita tinggal menyelesaikan pembautan secara keseluruhan. Oke. Oke, semua sudah dibaut. Sudah selesai. Ini gampang ya. Tuh. Jadi mudah untuk dilipat, misalnya ingin dilipat. Ya, bisa dilipat. Atau bisa begini, ya. Atau misalnya kita mau pasang, tinggal pasang begini aja ya. Simple. Kita lihat. Iya.
aman. Jadi ternyata membuat meja sendiri ya sangat menyenangkan ya, dan nggak begitu sulit. Kalian semua pasti bisa, tinggal beli peralatan-peralatannya aja ya, spare partnya ya, nanti bisa kalian lihat di deskripsi seperti apa ya. Nanti kita lihat setelah penggunaannya. Stay tune. Ya, bagaimana menurut kalian setelah kalian melihat tadi hasil dari pembuatan mejanya secara DIY? Ya, saya sendiri cukup puas karena saya melakukannya sendiri. Ya, memang agak sedikit tricky tadi pada saat memotong untuk kaki-kakinya, tapi alhamdulillah semua seimbang, presisi gitu ya. Dan hasilnya pun kalian sudah lihat ya di mejanya, dan sudah digunakan juga untuk laptop gaming ya, dengan keyboard tambahan, maupun untuk desain gambar nih untuk anak saya juga yang senang mendesain gambar, itu pun jadi proporsional ya. Jadi walaupun nambahnya sekitar 20 cm, tapi itu sangat bermanfaat sekali, berpengaruh sekali ya untuk kemudahannya. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and comment. See ya!